Saya Zikri Ramadan. Saya Ali Pranandin sebagai pengawal. Saya Fadri Andika sebagai peramal. Saya Leon Syafira sebagai putri kemarau. Saya Noviola Suci sebagai dalang. Saya Franka Dimila Hafazila sebagai peramal 1 dan ibu. Saya Setia sebagai tanya. Saya Devi Nurina sebagai rakyat 1. Saya Syafiqah Tananda sebagai rakyat 3. Selamat menyaksikan. 3. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat putri kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Juli Rani. Dia disebut putri kemarau karena terlahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah sudah mengalami aktivitas selama beberapa bulan belakangan ini? Yang negara itu nampak mereka Ada banyak nanti yang diakibatkan tentang sosial orang lain. Dia akan berpikir apakah sebaiknya mengadakan kesehatan dan dia membantu menanggulangi masalah itu. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Kami ingin menghadap Raja untuk membantu menanggulangi masalah ini. Apakah kau ikut? Ya, sama pun juga kalian tidak kemarau ini. Dan rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Kami ingin menghadap Raja. Biar mereka masuk. Nah. Ada apa yang membuat Anda kemari? Mohon atas segala kami bertugas. Maksud kami kemari adalah untuk berbagi menanggulangi masalah pertanian negeri kita. Ya, saya juga sudah memikirkan masalah ini. Dan saya juga sudah mencari para peramal untuk mencari jalan solusi atas masalah ini. Baik, terima kasih kembali. Silakan. Pada siang harinya, peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Saya adalah peramal yang diundang oleh kita. Mohon maaf, Baginda, apakah kedatangan paduka kemari ke saya? Ya, saya mengundang Anda ke sini dengan tujuan untuk mencari solusi atas masalah ini. Apakah kau punya solusinya? Mohon maaf, Baginda, kami tidak bisa mengatasi atas masalah ini karena keterbatasan pengetahuan kami. Apakah kau punya solusi atas masalah ini? Sudah, Baginda. Kalau begitu, Anda boleh kembali. Saya pamit dulu. Peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Alangkah kasihannya aku melihat rakyatku tengah bersedih atas terjadinya masalah ini. Saya mendengar ada peramal yang amat sakti. Peramal itu berada di desa yang kecil dari kerajaan. Benarkah? Apakah kita dapat menyiapkan masalah itu? Segera siapkan kereta, aku akan bergegas ke sana. Baik, Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Putriku, ayah akan segera pergi ke desa terpencil untuk mencari seorang peramal. Dengan kepergian ayah sebentar ini, ayah menitip kerajaan ini agar kau jaga. Baik ayah, aku akan mematuhi perintahmu. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. suatu kehormatan bagi hamba. Baginda telah jauh-jauh datang ke rumah hamba. Baik, silakan masuk. Maaf hanya sebuah bulan yang sederhana. Tuan peramal, apakah kau punya solusi atas masalah ini? Dengan dilakuin.
Baginda, ada petunjuk yang membuat masalah keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan muncul melalui mimpi sang putri. Benarkah? Akan aku tanyakan kepada putriku. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih kembali Baginda. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sesampainya di kerajaan, raja kemudian menemui putrinya. Putriku, ayah baru saja menemui peramal tersebut. Lalu peramal tersebut mengatakan bahwa jawaban atas solusi masalah ini ada pada mimpimu. Apakah kau sudah mengalami mimpi tersebut? Mohon maaf ayah, aku belum mengalami mimpi tersebut. Apa alangkah baiknya kita serahkan masalah ini kepada Tuhan. Ayah juga sempat berpikir seperti itu. Terima kasih putriku. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Wahai putriku, apa yang dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seseorang gadis yang bersedia atau menceburkan dirinya ke laut. Putri segera terbangun dari tidurnya. Ayah, Dan raja pun masuk ke kamar dalam putri kemarau untuk menenangkannya. Ada apa putriku? Apa yang terjadi? ayah, aku mengalami mimpi. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu ibunda. Ibunda mengatakan bahwa masalah ini akan selesai bila ada seorang gadis yang rela mengorbankan dirinya dan menceburkan dirinya ke laut. Oh, baik. Ada apa? Segera panggil rakyat dari istana. Pengumuman. Wahai rakyatku, aku sudah menemukan solusi atas masalah ini dengan mengorbankan gadis untuk menceburkan dirinya ke laut. Apakah kalian ada yang bersedia untuk masalah ini dan mengabdi kepada istana? Mohon maaf ayah, saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran di negeri ini. Jangan putriku, engkaulah adalah satu-satunya keluargaku. Kau pula pewaris dari kerajaanku. Iya ya, mungkin saja ini adalah takdirku. Baiklah, jika ini memang dekatmu, nanti malam kita akan pergi ke tepi sungai. Malam pun datang. Raja, putri, serta rakyat menuju tepi laut yang curam. Raja dan putri serta rakyat sudah berada di tepi laut yang curam. Putriku, apakah kau sudah yakin dengan semua ini? Iya ya, saya yakin. Ikhlaskan kepergianku dan maafkan semua kesalahanku. Baiklah, putriku. Putri pun menerjunkan diri ke laut. Raja pun dan rakyat kembali ke istana. Baiklah, rakyatku. Segera kembali ke rumah masing-masing. Tibanya di sana, raja pun tidur di dalam kamarnya. Kala itu, raja mendengar sebuah suara gaib. Pergilah ke laut dan berilah putrimu. Raja terbangun dan bergegas menemui rakyatnya kembali. Wah, Siap, Baginda. Ada apa? segera bawa rakyat ke depan istana. Baik, Baginda. Pengumuman. Wahai rakyatku, seakan-akan ada yang berbisik pada mimpiku. Mari kita kembali ke tepi laut untuk melihatnya di sana. Raja dan rakyat menuju ke tepi laut. Dan sesampainya mereka di sana, mereka menemukan putri di sana. Terima kasih Tuanku, Engkau telah menyelamatkan putriku. Mengawal, segera selamatkan putriku.
Raja sangat bersuka cita dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan, dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu pengganti ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur. Unsur-unsur cerita dari kami yaitu temanya pengorbanan dan keikhlasan, tokoh dan perwatakan. Sang raja memiliki watak yang adil dan bijaksana dan sangat menyayangi putrinya. Putri sang raja memiliki hati dan perangai yang begitu baik, tulus dan rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Latar tempat dari cerita rakyat Putri Kemarau ini berasal dari Sumatera Selatan. Namun, secara khusus, di dalam cerita dituliskan setting tepatnya, yaitu berada di kerajaan, laut, dan tebing laut. Setting waktu adalah waktu musim kemarau, pagi hari, dan malam hari. Alur cerita rakyat Putri Kemarau itu alur maju. Pesan moral yang bisa kami sampaikan yaitu berbuat baiklah dengan tulus dan ikhlas kepada orang lain. Sekian dari cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.